pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kami hadirkan Lentera Minggu untuk Anda. Sudah hadir di studio Pak Ian atau Pak Yakobus Julianelli. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Sehat, ya? Sehat. Oke, Bapak teman hari ini silakan saya serahkan acara Lentera Minggu Pak Yakobus. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Tema kita hari ini dalam Lentera Minggu, mensyukuri pembaptisan, mewujudkan harapan. Marilah kita mulai Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang selalu menyertai hidup kami di muka bumi ini. Dengan pesta pembaptisan Tuhan, pada hari ini kami bersyukur atas rahmat pembaptisan yang telah kami terima. Dan kami memiliki harapan untuk selalu menjadi saksi-saksi iman yang hidup mewartakan Yesus Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pewarta dan saksi iman yang mewartakan cita kasih Kristus di muka bumi ini. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, di media digital dan juga di 104,2 FM. Pada kesempatan ini, tema kita adalah mensyukuri pembaptisan dan mewujudkan harapan. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Yakobus atau Pak Jack, panggilan sapa akrabnya. Beliau adalah Ketua 2 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Pontianak. Apa kabar Pak Jack? Baik. Pada kesempatan ini kita akan membacakan Injil Lukas bab 3 ayat 15-16 dilanjutkan ayat 21-22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada kesempatan ini kita akan merefleksikan dan merenungkan makna terdalam dalam Injil hari ini, dan juga pada pesta pembaptisan Tuhan, kita mensyukuri pembaptisan dan mewujudkan harapan. Hidup kita di atas bumi ini sering diibaratkan dengan suatu ziarah yang berawal dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Selama menjalaninya, kita perlu banyak berwaspada karena tidak semua peristiwa hidup kita dapat dipastikan sejak awal. Kerap kali yang diekspektasikan berlawanan dengan yang terrealisasikan, maka di hadapan fakta ini berharap kepada Allah adalah solusi terbaik, karena hanya Allah yang mengetahui rupa masa depan. Baik Pak Jack, tadi kita sudah mendengarkan Injil hari ini, dan refleksi terdalamnya adalah kita bersyukur atas rahmat pembaptisan, dan dengan rahmat pembaptisan itu kita mewujudkan harapan. Nah, bagaimana Pak Jack melihat atau merenungkan Injil hari ini sebagai bentuk syukur atas pembaptisan yang Pak Jack terima? Iya, terima kasih Pak Ian. Kembali saya hadir di RRI Pontianak untuk berbicara pada pagi hari ini tentang pengharapan. Bahwa sebagai orang beriman, sebagai seorang Katolik, saya mengatakan bahwa saya bersyukur karena terutama sekali saya dapat masuk dalam keluarga gereja Katolik, karena saya sudah dibaptis, itu yang pertama. Lalu harapan saya menjadi pengikut Yesus bahwa banyak yang dapat kita buat di dalam era kehidupan di tengah-tengah masyarakat, terutama bahwa hidup ini
merupakan kesempatan, sehingga kesempatan baik terutama yang harus kita utamakan. Jadi kita mengawali kehidupan ini seperti kita mengawali bangun pada pagi hari. Pada pagi hari ini saya sudah bangun jam 5, ya diundang oleh Pak Ian selaku pembimbing pembina kita di umat Katolik, bahwa kita harus bersyukur hidup Tuhan selalu berikan kebaikan-kebaikan. Seperti yang dikatakan Pak Ian tadi, kita memang mengalami banyak perubahan di era yang semakin maju ini katanya. Ya, itu Pak Ian sementara yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Jack, kita tahu bahwa poin yang didapat dari bacaan dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22 dan juga Lukas 3 ayat 15 sampai 16 tadi, bahwa yang pertama itu kerendahan hati Yohanes Pembaptis ya. Dalam Lukas 3 ayat 15 sampai 16 tadi, banyak umat atau jemaat menunggu-nunggu apakah Yohanes Pembaptis itu Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias, bahwa Yesus Kristuslah adalah Mesias. Ia tidak berusaha mencari kemuliaan bagi dirinya, tetapi dengan rendah hati mengarahkan orang banyak kepada Yesus Sang Mesias yang sejati. Nah, apa pesan bagi kita sebagai seorang Katolik? Sungguh mulia yang dikatakan oleh Yohanes kepada kita, bahwa kerendahan hati itu di dalam aspek kehidupan kita bermasyarakat menjadi penting. Kalau kita lihat di luar sana, bahwa kalau kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang lain, bahwa kita mesti rendah hati. Kita harus melayani kata kunci adalah hal yang sangat menjadi mutlak. Kita tidak boleh salah dalam berkata, dalam bertindak, sehingga apa yang kita lakukan diharapkan dapat diterima. Memang di era digitalisasi, zaman teknologi yang semakin canggih ini, kita melihat ada banyak pergumulan. Nah, ini yang terkesan tidak terkendali. Tetapi sebagai umat yang beriman, mestinya kita harus mampu dan kuat untuk mengendalikan diri adanya berbagai macam persoalan kehidupan, pergumulan di antar umat, terutama umat beragama. Dan pergaulan sosial kita di bidang yang lain juga itu tidak kalah penting untuk kita memberikan sorotan yang positif, yang baik. Itu Pak Ian, kerendahan hati menjadi hal yang penting dan pelayanan itu, Pak Ian, menurut saya itu. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pesan bagi kita yang kita bisa tangkap ialah kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati seperti Yohanes tadi yang disampaikan oleh Pak Jack, bahwa kerendahan hati itu merupakan suatu kunci dalam hidup di era globalisasi dan era kontemporer ini ya Pak Jack ya. Di mana kita tahu di media sosial itu sulit sekali mendapat orang yang rendah hati. Kebanyakan menonjolkan diri ya, dengan menyadari bahwa segala yang kita lakukan haruslah mengarah pada kemuliaan Tuhan, bukan pada pujian bagi diri sendiri seharusnya. Media-media sosial itu seharusnya bukan menonjolkan diri sendiri, tetapi menonjolkan kerendahan hati dan bagaimana pelayanan itu bisa berkontribusi untuk semua orang. Meradiasi bahasa kerennya sekarang. Nah, poin yang kedua, Yesus yang merendahkan diri untuk dibaptis. Kita tahu Yesus adalah Tuhan yang merendahkan diri untuk dibaptis. Meskipun tidak berdosa, tetap memilih untuk dibaptis sebagai bentuk solidaritas dengan manusia dan sebagai awal dari misi publiknya. Nah, ini ada dua hal yang harus dilakukan, rendah hati dan merendahkan diri. Artinya, walaupun kedudukan kita itu tinggi, kedudukan itu, status sosial kita itu dipandang oleh orang lain itu tinggi, memiliki mungkin pangkat, jabatan, kehormatan, kekayaan, kekuasaan, dan mungkin adalah darah biru, tetapi dengan merendahkan diri, kita mau hadir solidaritas kepada semua orang, Pak Jack. Nah, bagaimana Pak Jack memandang ini sebagai bentuk semangat dan suatu cara hidup untuk dapat melayani sesama, terutama keluarga dan juga masyarakat sekitar? Iya, saya berangkat dari
kita rendah hati di tengah-tengah keluarga kecil saya. Ya. Karena kalau saya tinggi hati, ya saya tidak bisa mendidik anak-anak. Karena saya bawaannya kan marah-marah tuh Pak Yan. Ya, kalau saya sudah marah-marah ya bagaimana, kan begitu. Jadi rendah hati itu sebenarnya banyak karakter yang terkandung di dalam kata rendah hati. Ya. Ya, kita tadi sudah saya katakan, mau melayani, mau berkorban, mau mengasihi, ya kan? Itu kata-kata yang hampir mirip tetapi memang beda, tapi itu ada di dalam kata kerendahan hati. Sekarang kita melihat kaitannya dengan hidup kenyataan sekarang, bahwa kita lihat kehidupan sekarang itu kan terkesan tuh glamor kan, gitu. Nah, ini juga di dalam keluarga, ya kalau dapat kita mampu terutama sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak, ya kan? Kita mesti harus mampu, ya, harus mampu mendidik anak-anak. Ya. Saya sih sudah lewat masa itu, karena anak-anak sudah selesai semua. Ya. Begitu Pak Yan. Jadi itu yang kata rendah hati, Tuhan saja rendah hati, ya Tuhan Yesus rendah hati, Merendahkan diri juga ya. merendahkan diri, bahkan ia mati di salib, ia menderita. Demi apa? Demi sebenarnya memberikan contoh, bukan saja demi menebus dosa-dosa kita, tapi memberikan contoh yang baik kepada kita. Itu kesimpulan saya sementara, Pak Yan. Para pendengar dari Persatu Pontianak, pesan bagi kita, Yesus mengajarkan pentingnya merendahkan diri dan bersedia menjalani kehendak Allah dalam kehidupan kita, bahkan ketika itu berarti mengambil jalan yang tidak populer atau sulit. Nah, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Tadi Pak Jack katakan bagaimana merendahkan diri untuk melayani istri dan anak-anak, ya. Harus bekerja apapun, yang penting ya berguna bagi keluarga dan tidak merugikan orang lain. Artinya rezeki yang dicari itu adalah rezeki yang baik dan benar, seturut kehendak Allah. Apapun pekerjaannya, yang penting bukan pekerjaan yang jahat atau pekerjaan yang negatif. Nah, poin ketiga Pak Jack, pernyataan identitas Yesus sebagai anak Allah. Ini kan suatu yang mengejutkan banyak orang, ya. Bahkan di zaman sekarang, di era globalisasi, di era kontemporer, ada juga dan banyak orang mungkin di muka bumi ini yang tidak percaya Yesus itu adalah putra Allah. Saat Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan suara Bapa terdengar, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Momen ini menegaskan Yesus sebagai anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Nah, perlu rahmat pembaptisan untuk mengetahui misteri Allah itu. Makanya iman itu adalah rahasia atau misteri Allah, dan hanya bisa ya diterima menggunakan iman, dan wajib memiliki harapan, serta yang paling utama adalah kasih. Nah, bagaimana Pak Jack mewujudkan ya suatu rahmat Allah ini, rahmat pembaptisan yang diterima, dan Pak Jack atau kita semua yang telah dibaptis menjadi putra putri Allah? Ya, memang ini sulit untuk menjawabnya, apalagi bagi saya ini kan iman itu sesuatu, terutama kita sadari bahwa sesuatu yang sebagian tidak nyata, kan? Ya. Ya kan? Tetapi saya harus melihat bahwa segala sesuatu itu ada dari awal, ya kan? Lalu sesuatu itu ada, siapa yang mengadakannya? Baik. Nah, ini kan menjadi misteri bagi kita. Ya. Kita melihat bumi dan langit ini ada, terutama yang saya rasakan sekarang. Ada udara, ya kan? Saya bisa bernapas. Ada oksigen maksud saya. Saya bisa bernapas dan lain dan seterusnya. Jadi kacamata kita umat Kristiani, khususnya umat Katolik, mau melihat memang lagi erat juga dibicarakan sekarang, lagi viral juga dibicarakan tentang Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Putra,
Allah Roh Kudus. Nah ini saya, aduh merinding nih bulu saya nih menyebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini memang sulit untuk kita menyelaminya, untuk saya menyelami. Tapi saya percaya bahwa Sang Pencipta itu ada. Nah, sebagai umat Katolik, saya mengimani bahwa Tritunggal itu memang ada. Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bahwa mukjizat itu ada. Jadi mukjizat kita berbicara ada. Saya pernah mengalami sakit dan saya disembuhkan. Bukan karena semata-mata saya memakan obat dari yang diberikan oleh dokter. Tetapi doa-doa dari keluarga, dari istri, anak, bahkan cucu. Di usia saya yang sudah menjadi opa sekarang ini, cucu itu luar biasa. Saya melihat harapan, ada cinta, ada kasih di situ. Jadi saya nanti Pak Yan akan lebih baik menjabarkan tentang Tritunggal. Saya menjabarkan Tritunggal itu ada semua aspek kehidupan yang dapat saya rasakan. Sampai saya sekarang bisa berusia sampai 61 ini pun saya percaya itu karena kehendak Tuhan Sang Pencipta alam beserta isinya. Itu Pak Yan yang sebentar dapat saya simpulkan. Pesan bagi kita, pembaptisan mengingatkan kita akan identitas kita sehingga atau sebagai anak-anak Allah, putra-putri Allah, kita diundang untuk hidup sesuai dengan panggilan ini ya. Dengan selalu mendengarkan suara Allah dalam hidup kita dan melaksanakan kehendaknya. Nah ini luar biasa Pak Dik ya. Misteri agung ini hanya bisa diungkapkan dengan berbagai pengalaman iman. Mulai dari kita dilahirkan, sebenarnya pada saat kita dikandung ya. Pengalaman iman itu sudah berproses dan kita dilahirkan, kemudian kita dibaptis, dan kita memiliki harapan yang nyata bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu selalu menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali tema kita ini, mensyukuri pembaptisan, mewujudkan harapan. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.